Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansa Sartika Dewi dengan standbook A11121074. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia pendidikan, sebagai calon seorang guru, sudah pasti kita perlu mengetahui apa saja sih model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Namun, pada video kali ini, saya hanya akan memaparkan beberapa saja model pembelajaran dari puluhan model pembelajaran yang ada. Model pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Selanjutnya, ciri-ciri dari model pembelajaran langsung. Untuk kita ketahui bersama, model pembelajaran langsung adalah suatu metode pembelajaran yang fokus pada pengajaran langsung dari guru ke siswa. Nah, dalam metode ini, guru memainkan peran sentral dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa ciri-ciri dari model pembelajaran langsung, yaitu pertama, guru memainkan peran utama dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Lalu, kedua, siswa diharapkan untuk mengikuti instruksi dari guru secara langsung. Ketiga, pengajaran dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berurutan. Lanjut, materi pembelajaran disampaikan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Lalu, kelima, penguatan dan umpan balik dilakukan secara teratur untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi yang diajarkan. Nah, keenam, guru mengawasi dan memantau kemajuan belajar siswa secara teratur dan memberikan bantuan jika diperlukan. Dan terakhir, siswa dituntut untuk aktif dalam belajar dan mempraktekkan keterampilan yang diperoleh dalam situasi nyata. Lanjut pada poin ketiga, yaitu tahap-tahap dalam model pembelajaran langsung. Tahap pertama yaitu persiapan. Guru melakukan persiapan materi pembelajaran dan merencanakan strategi pengajaran yang akan digunakan. Selain itu, guru juga menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Tahap kedua, perkenalan. Guru memperkenalkan topik atau konsep yang akan dipelajari kepada siswa, memberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran, serta menyampaikan persyarat yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut. Tahap ketiga, ada penjelasan. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti demonstrasi, presentasi, dan penjelasan verbal. Lanjut, pada tahap praktek, siswa melakukan latihan atau praktek terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, pada tahap ini, guru memberikan bimbingan dan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mereka. Lanjut pada tahap penguatan. Nah, guru memberikan umpan balik yang positif dan memberikan penguatan atau penghargaan atas prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Serta pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa, baik secara formatif maupun sumatif. Evaluasi ini dapat membantu guru dalam mengevaluasi efektivitas pengajaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan. Lanjut, yaitu bagaimana sih penilaian dalam model pembelajaran langsung ini? Ya, masuk kepada poin 4 atau poin terakhir. Penilaian dalam model pembelajaran langsung biasanya dilakukan secara formatif dan sumatif. Nah, penilaian formatif adalah proses pengumpulan informasi dan umpan balik yang digunakan untuk memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Seperti yang saya singgung tadi, tujuan utama dari penilaian formatif adalah untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar sehingga mereka dapat memperbaiki kinerja mereka dan mencapai hasil yang lebih baik. Contohnya,
dari penilaian formatif termasuk tes jangka pendek, kuis, tugas terstruktur, atau pertanyaan jawab langsung di kelas. Penilaian sumatif adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi akhir siswa pada akhir suatu periode pembelajaran tertentu. Tujuan utama dari penilaian sumatif ini adalah untuk memberikan gambaran tentang seberapa jauh siswa ini telah mencapai tujuan pembelajaran pada akhir periode pembelajaran. Nah, contoh dari penilaian sumatif ini termasuk ujian akhir, proyek besar, atau tugas akhir. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kedua, yaitu model pembelajaran berbasis proyek, yaitu merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan satu proyek yang melibatkan tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Pada model ini, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung dan aktif dalam menyelesaikan proyek. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran yang berbasis proyek ini antara lain, yaitu memfokuskan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Kedua, yaitu menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan beberapa mata pelajaran atau disiplin dalam suatu proyek. Lalu ketiga, ada berorientasi pada pengalaman nyata, sehingga siswa dapat menghubungkan antara pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman di kehidupan nyata. Selanjutnya, mengutamakan kerjasama, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Lanjut yaitu tahap-tahap dari model pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada tahapan pertama ada tahapan perencanaan. Guru dan siswa merencanakan proyek yang akan dikerjakan, menentukan tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Lalu tahapan pelaksanaan. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam proyek dengan bimbingan dari guru. Dan terakhir tahapan evaluasi. Siswa mengevaluasi proyek yang telah diselesaikan, termasuk menilai hasil kerja mereka dan proses pembelajaran yang terjadi selama proyek berlangsung. Oh tidak, terakhir ada refleksi. Nah, di sini siswa dan guru merefleksikan proses pembelajaran dan hasil yang telah dicapai, serta membahas cara untuk meningkatkan pembelajaran pada proyek selanjutnya. Dan terakhir, bagaimana sih penilaian dalam model pembelajaran berbasis proyek ini? Nah, yaitu dapat dilakukan dengan cara penilaian formatif. Model pembelajaran berbasis keterampilan. Model pembelajaran ketiga ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan atau keahlian praktis pada siswa. Nah, tujuan utama dari model ini adalah membantu siswa untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan, seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan kerjasama, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kreativitas. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis keterampilan adalah: pertama, berfokus pada pengembangan keterampilan praktis. Kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan juga partisipatif. Ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan melalui tugas atau aktivitas praktis. Keempat, yaitu menggunakan situasi dunia nyata sebagai sumber pembelajaran. Selanjutnya, tahapan dari model pembelajaran berbasis keterampilan, yaitu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan persiapan. Nah, di sini kita harus mempersiapkan siswa dengan memberikan pemahaman tentang keterampilan yang akan dikembangkan dan memberikan contoh tugas atau aktivitas praktis yang harus diselesaikan. Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Di sini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan yang dipelajari melalui tugas atau aktivitas praktis dan mendapatkan umpan balik dari guru dan teman sekelas. Dan terakhir yaitu tahapan evaluasi. Di sini kita mengevaluasi hasil belajar siswa, yaitu dengan mengukur kemajuan dalam pengembangan keterampilan yang ditargetkan. Terakhir, adapun cara penilaian dari model pembelajaran berbasis keterampilan harus dilakukan secara holistik. Artinya, tidak hanya memperhatikan hasil akhir, tetapi juga harus memperhatikan proses yang dilakukan siswa
dalam mempraktekkan keterampilan. Penilaian dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung, penilaian terhadap produk yang dihasilkan siswa, atau melalui penilaian sendiri oleh siswa terhadap kemampuan mereka dalam mempraktekkan keterampilan yang telah dipelajari. Baik, model pembelajaran yang terakhir atau model pembelajaran yang keempat, yaitu ada model pembelajaran berbasis pengalaman. Model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman siswa dalam belajar. Tujuan utama dari model ini adalah membantu siswa untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang lebih baik melalui pengalaman-pengalaman yang dilakukan langsung. Nah, terdapat ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis pengalaman ini, yaitu pertama, ada berfokus pada pengalaman langsung dan interaksi siswa dengan dunia sekitarnya. Lanjut, menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Ciri ketiga yaitu ada mendorong siswa untuk terlibat dalam aktivitas belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ciri keempat yaitu menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi atas pengalaman belajar siswa. Selain ciri, ada pun tahapan dari model pembelajaran berbasis pengalaman ini, yaitu adalah pengalaman yang paling utama, yaitu di sini siswa terlibat dalam aktivitas belajar yang direncanakan dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman baru dan belajar dari pengalaman tersebut. Lalu kedua ada refleksi. Di sini siswa merenungkan dan merefleksikan pengalaman yang telah mereka lakukan untuk memahami secara lebih dalam dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tahap ketiga ada konseptualisasi. Di sini siswa mempelajari konsep-konsep baru yang terkait dengan pengalaman yang dilakukan, baik melalui diskusi atau presentasi. Dan terakhir yaitu tahapan aplikasi. Di sini siswa menerapkan konsep-konsep baru tersebut pada pengalaman selanjutnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terakhir yaitu penilaian dari model pembelajaran berbasis pengalaman yang harus dilakukan, yaitu dengan cara holistik dan terintegrasi. Ya, yang mana meliputi pengamatan langsung terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung, penilaian terhadap produk yang dihasilkan siswa, atau melalui penilaian sendiri oleh siswa terhadap pengalaman yang mereka peroleh. Penilaian juga harus memberikan ruang untuk refleksi dan evaluasi atas pengalaman belajar siswa. Nah, keempat model pembelajaran tadi adalah sebagian kecil dari banyaknya model-model pembelajaran yang bisa diterapkan sebagai calon seorang guru atau sebagai guru di dalam kelas. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.